Bayangin, hanya karena sepiring nasi, Abu Nawas diseret ke pengadilan. Bukan satu, tapi semua pengadilan di kota ikut campur. Kok bisa? Siapa sebenarnya yang dirugikan? Dan bagaimana mungkin Abu Nawas yang nggak punya uang sepeser pun malah bisa menang melawan hukum istana? Siapkan diri lo, karena kisah ini bakal bikin lo ngakak, kagum, sekaligus berpikir keras soal apa itu keadilan yang sebenarnya. Jangan kedip, karena detik berikutnya Abu Nawas bakal nyeleneh lagi. Langit Baghdad pagi itu tampak cerah. Burung-burung berkicau di pepohonan, pasar mulai ramai dan aroma makanan dari warung-warung menguar ke jalanan. Tapi di antara semua kesibukan itu, ada satu kejadian kecil yang akan mengubah segalanya. Sebuah sepiring nasi. Abu Nawas, si cerdik yang terkenal di seantero kota, pagi itu sedang duduk di warung sederhana milik seorang ibu tua. Ia tidak membawa uang, tapi matanya tertuju pada sepiring nasi hangat dengan ayam dan sambal yang begitu menggoda. Perutnya keroncongan, tapi ia tahu betul tak ada yang gratis di Baghdad. Si ibu warung melihat Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kau tampak kelaparan. Makanlah dulu, bayar nanti saja kalau ada rezeki." Dengan senyum penuh terima kasih, Abu Nawas menyantap habis nasi itu. Tapi ketika selesai dan hendak pergi, datanglah seorang pria besar berjubah. Pria itu langsung menunjuk Abu Nawas. "Kau makan tanpa izin, itu nasi milik majikanku. Kau harus bayar ganti rugi atau ikut ke pengadilan." Abu Nawas bingung, tapi ia tahu ini pasti awal dari sesuatu yang menarik. Orang-orang mulai berkumpul. Abu Nawas ditarik ke hadapan wali kota. Di sana, si pemilik warung menjelaskan bahwa nasi itu memang belum dibayar dan seharusnya dipesan oleh seorang pejabat istana. Abu Nawas pun membela diri dengan logika khasnya yang nyeleneh tapi tajam. "Wahai Tuan Hakim," kata Abu Nawas dengan tenang, "saya tidak makan nasi itu. Saya hanya menghirup baunya dan lapar saya hilang." Hakim mengernyit dahi. "Tapi ibu warung bilang kamu menyuapnya dengan sendok dan bahkan menjilat piringnya." Abu Nawas mengangguk. "Betul, tapi izinkan saya bertanya, apakah saya membayar dengan uang nyata atau hanya dengan suara koin yang berbunyi di kantong saya?" Semua yang hadir tertawa kecil, tapi Hakim tak terhibur. Hakim berkata, "Kau harus hadir di pengadilan utama kerajaan besok. Kasusmu harus didengar oleh Dewan Tertinggi Hukum." Dan seperti itulah, dari sepiring nasi, Abu Nawas akan menghadapi seluruh sistem hukum kota Baghdad. Malam itu, kota menjadi ramai membicarakan itu. Anak-anak tertawa menyebut Abu Nawas akan masuk penjara hanya karena nasi. Tapi di rumahnya, Abu Nawas duduk tenang sambil menatap bulan. Ini bukan sekedar nasi. Ini tentang bagaimana akal bisa menundukkan hukum yang kaku. Dan benar saja, keesokan harinya, seluruh Baghdad akan menjadi saksi bahwa tidak ada yang biasa jika menyangkut Abu Nawas dan pikirannya yang seperti labirin. Orang-orang penasaran, apakah Abu Nawas bisa membela dirinya? Ataukah ia akhirnya harus mendekam di penjara karena sesuap makanan? Dengan jubah sederhana dan wajah santai, Abu Nawas bersiap menghadapi pengadilan. Tapi ia tidak membawa pengacara. Hanya satu yang ia bawa, logika yang licin seperti belut. Warga dari berbagai penjuru kota berkumpul di luar gedung pengadilan. Sebagian mendukungnya, sebagian mencibir. Tapi tak satu pun dari mereka yang tahu Abu Nawas sudah punya rencana. Dan malam itu, mimpi semua anak-anak Baghdad dipenuhi dengan tanya, bagaimana bisa sepiring nasi membawa Abu Nawas ke pengadilan kerajaan? Sebelum lanjut ceritanya, yuk bantu kami menyebarkan cerita penuh inspirasi ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa, like kalau kamu terhibur, komentar pendapat kamu, cerita mana yang paling bikin ketawa atau mikir keras. Dan tentunya, subscribe ke channel Glory Story biar kamu nggak ketinggalan kisah Abu Nawas terbaru 2025 yang lebih lucu, lebih unik, dan selalu penuh pelajaran hidup. Ajak juga teman dan keluarga nonton bareng, karena kisah bijak paling seru itu yang bisa dipertawakan bersama. Pagi harinya, matahari menyapa kota Baghdad dengan hangat. Seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Gedung pengadilan utama dipenuhi oleh orang-orang yang penasaran. Tidak hanya rakyat biasa,
tapi juga para bangsawan, ulama, dan bahkan utusan kerajaan turut hadir menyaksikan sidang paling aneh yang pernah terjadi. Abu Nawas dituntut karena sepiring nasi. Dengan langkah tenang, Abu Nawas memasuki ruang sidang. Ia mengenakan jubah putih kusam, tanpa alas kaki, dan hanya membawa sebuah kantong koin yang kosong. Di dalam ruangan itu, duduk para hakim terhormat dengan wajah serius, dan di tengah-tengahnya sang wali kota Baghdad yang akan memimpin jalannya persidangan. Abu Nawas, engkau dituduh menikmati makanan tanpa membayar, yang menyebabkan kerugian bagi pemilik warung dan pejabat istana yang memesan nasi tersebut. Apa pembelaanmu? Abu Nawas menyunyum kecil. Saya tidak menyangkal telah makan nasi itu, tapi izinkan saya menunjukkan bahwa nilai dari nasi itu tidak sebanding dengan nilai dari ketulusan niat si ibu yang memberikannya. Tidak bisa begitu, bentak salah satu hakim. Hukum adalah hukum. Kau harus membayar atau kami menghukummu. Suasana jadi tegang. Tapi, tiba-tiba Abu Nawas mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu, sebelum keputusan dijatuhkan, izinkan saya menunjukkan cara saya membayar." Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas membuka kantong kainnya, menggoyangkannya hingga terdengar bunyi gemerincing logam. Dengar bunyinya, seperti koin emas, bukan? Ya, tapi itu kan cuma bunyinya. Nah, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar, saya makan nasi itu hanya dengan perut kosong dan rasa syukur. Maka saya membayarnya hanya dengan suara uang, tanpa nilai materi. Seimbang, bukan? Terdengar tawa kecil di antara penonton, tapi para hakim mulai merasa dipermainkan. Abu Nawas, ini bukan panggung sandiwara, seru wali kota Baghdad. Tepat sekali, balas Abu Nawas. Tapi bukankah hidup ini kadang lebih banyak diisi oleh sandiwara ketimbang keadilan sejati? Salah satu hakim berdiri dan mencoba mengendalikan suasana. Kita tidak di sini untuk berdebat filsafat, Abu Nawas. Kau harus memilih, membayar atau dihukum. Abu Nawas mengangkat alis. Kalau begitu, izinkan saya naik banding. Bawa kasus ini ke pengadilan tertinggi. Hadapkan aku pada raja sendiri. Sontak ruangan gempar. Meminta raja untuk mengadili kasus sepiring nasi? Gila! Tapi karena Abu Nawas punya kedekatan dengan istana, permintaannya dikabulkan. Sidang pun ditunda. Setelah keluar dari ruangan sidang, Abu Nawas dikerumuni warga. "Abu Nawas, kenapa kau makin cari masalah?" tanya seorang pria tua. Ia hanya menjawab ringan, "Karena dalam masalah, sering tersembunyi jalan menuju keadilan yang sesungguhnya." Dan hari itu, kabar pun menyebar cepat. Abu Nawas akan menghadap raja karena sepiring nasi. Sebagian menganggapnya nekat. Sebagian lagi yakin Abu Nawas sedang menyiapkan kejutan yang lebih besar. Di rumahnya yang kecil, Abu Nawas duduk di teras sambil memandangi langit. Ia tahu besok ia akan berhadapan dengan kekuasaan tertinggi. Dan ia tidak membawa apapun kecuali nalar, keberanian, dan sedikit rasa lapar. Lalu terdengar suara azan dari kejauhan. Ia bangkit dan berdoa dengan tenang. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Allah, jika benar niatku untuk menunjukkan keadilan-Mu, maka bukakanlah jalan meski seluruh pengadilan menutupnya." Dan malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang, seolah ikut menyaksikan langkah kecil dari seorang yang dianggap gila, tapi sesungguhnya sedang membela akal sehat di tengah dunia yang terlalu serius. Pagi itu, istana Baghdad begitu sibuk. Para pelayan mondar-mandir menyiapkan singgasana. Para penjaga memperketat keamanan, dan para penasehat sibuk berbisik penuh kekhawatiran. Sebab hari ini raja akan mengadili perkara paling unik sepanjang sejarah. Abu Nawas melawan seluruh sistem pengadilan hanya karena sepiring nasi. Abu Nawas datang dengan santai. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin, lusuh, sederhana, tanpa alas kaki. Tapi langkahnya ringan, penuh percaya diri. Di tangannya hanya ada dua benda,
sehelai sapu tangan dan secarik kertas yang digulung rapi. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan raut wajah penuh rasa ingin tahu. Di sampingnya berdiri Wazir Ja'far yang sejak awal tidak percaya kasus ini layak masuk ke istana. Di belakang mereka, ratusan tamu undangan duduk menyaksikan drama langka ini. Abu Nawas, suara raja bergema. Kau diminta hadir di sini untuk menyelesaikan perkara yang membuat seluruh Baghdad tertawa sekaligus bingung. Apa yang hendak kau sampaikan sebagai pembelaanmu? Abu Nawas membungkuk sopan. Yang mulia raja, izinkan hamba menjelaskan bukan dengan omong kosong, tapi dengan sedikit pertunjukan. Semua mata menatapnya. Abu Nawas membuka sabu tangannya perlahan mengeluarkan sesuatu yang tak diduga. Hanya sebonggah batu kecil dan selembar kertas kosong. Ini, kata Abu Nawas sambil mengangkat batu itu, adalah perumpamaan hati manusia yang keras, yang sulit membedakan mana niat dan mana harta. Dan kertas ini adalah bukti bahwa apa yang saya makan tidak pernah menjadi utang, karena saya tidak pernah meminta dan tidak pernah dijual. Wazir Ja'far menyela dengan sinis. Tapi kau tetap makan makanan yang seharusnya disajikan untuk para pejabat. Itu namanya mencuri hak. Abu Nawas menggeleng. Lalu menunjuk salah satu pelayan istana yang hadir saat kejadian. Benarkah saya memaksa atau ibu tua itu dengan ikhlas menyerahkan makanan tersebut? Pelayan itu gugup tapi berkata jujur. Yang mulia, wanita itu sendiri yang menyuapkan nasi ke mulut Abu Nawas. Ia berkata, kasihan. Terdengar gumam dari seluruh ruangan. Raja tampak berpikir dalam. Abu Nawas pun melanjutkan, kalau begitu, apakah rasa syukur seseorang yang lapar harus dihukum hanya karena yang memberi adalah orang miskin dan yang merasa dirugikan adalah orang kaya? Kata-kata itu membuat raja terdiam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia melangkah ke tengah ruangan dan menggulung lengan bajunya. Lalu dengan tenang ia meletakkan batu itu di lantai dan memukulkannya dengan tangan kosong. Tangannya berdarah. Saya ingin menunjukkan, kata Abu Nawas, menahan perih, bahwa tidak semua yang terlihat salah patut dihukum. Kadang orang berdarah bukan karena bersalah, tapi karena mencoba membuka mata yang tertutup. Seketika, suasana ruangan menjadi hening. Para hakim yang hadir mulai menunduk. Wazir Ja'far pun tak bisa berkata apa-apa. Raja akhirnya berdiri. Abu Nawas, kau memang gila. Tapi gilamu punya logika. Sepiring nasi tidak bisa jadi alasan menuduh seseorang sebagai pencuri, apalagi jika makanan itu diberikan tanpa paksaan. Seluruh ruangan bersorak. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu duduk bersila di lantai. Namun, sebelum pergi ia sempat berkata, yang lebih mahal dari sepiring nasi adalah keikhlasan, dan yang lebih berbahaya dari kelaparan adalah keangkuhan. Mendengar itu, raja tersenyum sambil mengangguk. Kau telah membalikkan wajah hukum hari ini. Sekarang pergilah dan beristirahatlah. Kau telah mengenyangkan kami semua, bukan dengan nasi, tapi dengan akal sehat. Abu Nawas bangkit, menunduk hormat, lalu melangkah keluar istana tanpa berkata apa-apa lagi. Di luar, ratusan orang menyambutnya dengan tepuk tangan dan tawa bahagia. Dan di langit Baghdad, mentari pagi menyinari kota dengan cahaya yang lebih hangat. Seolah dunia ikut lega karena satu piring nasi akhirnya membuktikan bahwa logika dan niat baik tak bisa dikalahkan oleh aturan yang kaku.
Kabar kemenangan Abu Nawas di istana tersebar lebih cepat dari api menjilat ilalang kering. Sebelum matahari benar-benar condong ke barat, hampir seluruh warga Baghdad telah mengetahui bagaimana seorang pria sederhana bisa mengalahkan pengadilan hanya karena sepiring nasi. Pasar Baghdad menjadi tempat paling riuh sore itu. Para penjual tidak hanya menjajakan dagangan, tapi juga menjual cerita. Abu Nawas hanya bawa batu, tapi bisa bikin para hakim bungkam, seru seorang penjual buah sambil melempar jeruk ke udara. Anak-anak kecil berlarian sambil menirukan gaya Abu Nawas saat mengangkat sapu tangan. Di dinding-dinding rumah muncul gambar-gambar lucu buatan para seniman jalanan. Ada yang menggambar Abu Nawas duduk di atas piring nasi raksasa, ada juga yang menggambarkan hakim-hakim dengan topi nasi kukus di kepala mereka. Di warung teh, obrolan para bapak-bapak penuh gelak tawa dan decak kagum. Siapa sangka sepiring nasi bisa jadi senjata melawan kesombongan hukum, ucap seorang lelaki tua sambil menyesap tehnya. Tapi bukan sembarang nasi, Pak Tua. Itu nasi yang dikunyah oleh logika tajam Abu Nawas. Sementara itu, di sudut kota, para cendekiawan dan ahli hukum berkumpul membahas apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu guru besar dari madrasah ternama berkata, Abu Nawas mengingatkan kita semua bahwa hukum bukan hanya soal hitam putih, tapi tentang melihat niat dan kebenaran dari hati. Tapi tak semua ikut bersuka cita. Para pejabat tinggi yang merasa tersindir mulai merasa gerah. Wazir Ja'far paling gelisah di antara mereka. Bagaimana bisa orang seperti dia mempermainkan sistem? Ini bisa jadi presiden buruk, serunya di hadapan Dewan Penasehat. Tapi bahkan sebagian dari mereka sudah tersenyum simpul mengenang ucapan Abu Nawas. Di sisi lain, Abu Nawas duduk santai di warung kecil milik sahabatnya Hamid. Sambil menikmati semangkuk ahwan hangat dan sepotong roti, ia tak pernah berhenti tersenyum. Hamid memukul pelan bahunya. Kau tahu nggak? Kau bisa saja dijadikan wali kota kalau terus begini. Wah, jangan sampai, kata Abu Nawas tertawa. Kalau aku jadi wali kota, bisa-bisa nanti jalanan malah ditutup buat jadi tempat tidur siang. Tiba-tiba datang seorang ibu tua membawa nampan berisi nasi, ayam panggang, dan buah-buahan. Ini untukmu, Abu Nawas. Aku dulu pernah melihat kau menolong anakku yang hampir tenggelam, tapi aku tak sempat membalas. Kini, aku ingin kau makan dengan ikhlas. Ibu itu terdiam sejenak lalu berkata, Ibu, saya terima, tapi kali ini biarkan saya makan sambil duduk bersama kalian, supaya kehangatan ini terasa 2 kali lipat. Ibu itu tersenyum haru dan duduk di sebelahnya. Di balik cerita besar yang menggegerkan istana dan kota, Abu Nawas tetaplah Abu Nawas, pria jenaka dengan hati lembut dan pikiran tajam. Ia tak pernah berubah, tetap rendah hati meski kini dieluk-elukan sebagai pembela rakyat. Malam itu, langit Baghdad penuh bintang. Warga kota berkumpul di taman-taman, sebagian membawa tikar, sebagian membawa makanan. Ia ingin mendengarkan langsung kisah Abu Nawas dari mulutnya sendiri, seolah mendengarkan dongeng hidup yang benar-benar terjadi. Ketika Abu Nawas naik ke panggung kecil dari kayu, semua hening. Ia menatap wajah-wajah penuh harap di depannya. Anak-anak kecil duduk bersila di barisan depan, orang dewasa berdiri sambil menyender ke tiang lampu minyak, dan para pengamen dia memeluk alat musik mereka. Teman-temanku, hari ini kita belajar bahwa bukan kekayaan yang menentukan siapa yang benar, tapi ketulusan dan keberanian untuk berkata jujur meski dunia menertawakan kita. Orang-orang bertepuk tangan, sebagian menangis, sebagian tertawa, tapi semuanya merasa disentuh. Lalu, Abu Nawas menunjuk seorang anak kecil yang memegang piring kosong. Nak, kemari. Duduk di sampingku. Anak itu maju pelan-pelan. Apa yang kau bawa? Piring kosong, jawab anak itu polos. Aku ingin sepiring nasi seperti yang kau perjuangkan. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna. Kadang-kadang, piring kosong itu bisa membuat seluruh kota kenyang, kalau kita tahu caranya mengisinya dengan akal dan kasih.
Tepuk tangan meledak, dan malam itu seluruh Baghdad terasa lebih hangat. Bukan karena api unggun, tapi karena seorang pria sederhana telah mengisi hati mereka dengan pelajaran yang tak ternilai harganya. Malam mulai larut. Langit Baghdad menampilkan parade bintang yang begitu terang seolah ikut merayakan kisah luar biasa Abu Nawas. Kota itu belum pernah setenang dan sehangat ini sejak lama. Di berbagai sudut taman, orang-orang masih berkumpul membahas sepiring nasi yang berhasil menampar ego kekuasaan. Abu Nawas berjalan sendiri menuju masjid tua di ujung kota. Langkahnya tenang, sorot matanya lembut menatap batu-batu jalan yang ia lewati. Suara serangga malam mengiringi jejaknya. Sesampainya di teras masjid, ia duduk, memandang ke arah langit. "Ya Allah," ucapnya pelan. "Kadang aku bertanya, kenapa engkau beri aku mulut yang suka bercanda? Padahal dunia ini begitu penuh keseriusan dan kemarahan." Tiba-tiba, dari balik tiang masjid muncullah seorang lelaki tua dengan jubah putih lusuh dan senyum damai. Wajahnya tak asing bagi Abu Nawas. Ia adalah Imam Yusuf, seorang ulama yang jarang muncul tapi selalu hadir saat Baghdad butuh pencerahan. Karena Abu Nawas, kata sang imam, Allah tahu satu tawa yang lahir dari kejujuran bisa mengguncangkan seluruh tembok kesombongan. Abu Nawas tertawa kecil lalu menjawab, dan sepertinya sepiring nasi juga bisa. Imam Yusuf duduk di sampingnya. Mereka berbincang lama tentang keadilan, tentang rakyat yang lelah dengan sistem yang hanya memihak kekuasaan, dan tentang bagaimana sebuah kisah bisa menjadi obor penerang bagi generasi yang gelap hatinya. Keesokan paginya, istana membuat pengumuman mengejutkan. Raja memutuskan untuk membentuk kembali Dewan Hukum dengan melibatkan ulama, rakyat biasa, bahkan perwakilan dari pasar dan madrasah. Karena kami belajar dari seorang lelaki miskin bahwa kebenaran kadang datang dari mereka yang tak memiliki apa-apa, kecuali akal yang jernih, tulis sang raja dalam pengumuman resminya. Warga bersorak. Di pasar, orang menyebut hari itu sebagai Hari Nasi Abu Nawas. Beberapa penjual bahkan menjual nasi Abu Nawas. Nasi putih sederhana tapi dibungkus dengan kalimat lucu yang memuat pesan moral. Semua berlomba membuat tawa yang cerdas, bukan hinaan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak mengambil jabatan. Ia tidak mau diangkat sebagai penasihat istana. "Aku lebih suka menasihati orang sambil makan gorengan di bawah pohon," katanya saat ditanya oleh utusan kerajaan. Namun meski hidupnya sederhana, langkahnya mulai diikuti banyak orang. Anak-anak muda menulis sajak dengan gaya Abu Nawas. Para guru madrasah memasukkan kisahnya sebagai pelajaran akhlak. Bahkan para hakim mulai memakai prinsip periksa niat sebelum menghukum tindakan. Sebuah prinsip yang diam-diam diambil dari pembelaan Abu Nawas di pengadilan. Suatu sore, seorang bocah datang ke rumah kecil Abu Nawas sambil membawa piring kosong. Ia berkata, "Paman, bolehkah aku minta sepiring tawa?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa lebar. "Nak, tawa itu nggak dijual. Tapi kalau kau bawa hati yang jujur dan pikiran yang berani, insya Allah tawa itu akan menemukanmu." Ia lalu mengisi piring itu dengan nasi hangat dan lauk sederhana, lalu duduk menemani sang anak makan. Di saat itulah, tawa yang sebenarnya muncul. Tawa yang penuh keikhlasan, tawa yang mengandung hikmah. Malam harinya, Abu Nawas kembali duduk di masjid tua memandangi langit. Ia tersenyum. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tunjukkan bahwa keajaiban bisa hadir lewat sepiring nasi. Dan bahwa kadang untuk mengubah dunia, kita hanya perlu keberanian untuk tertawa di tengah keheningan yang penuh ketakutan." Dan begitulah,
Kisah Abu Nawas dan sepiring nasi ditutup bukan dengan sorakan kemenangan, tapi dengan senyum lembut dari seorang bijak yang tahu keadilan tak selalu butuh pedang, kadang cukup dengan logika, nasi, dan secangkir tawa.